Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan saya Muhammad Farhat NTM 2020 14500 dan rekan saya. Saya Dwi Agustiani nomor NPM 2020 1450 1023. Saya Bella Stianingsih, MPM 2020 1450 0978. Dan ada narasumber kita Ibu Mima. Ya, halo, saya Mimanisma MM, dosen pengampu mata kuliah ilmu kalimat besar. Kami ingin menjelaskan tentang IPA dan perkembangan teknologi. A. Peran IPA dan teknologi dalam kehidupan manusia. 1. Materi. Ilmu fisika memandang kesemuanya itu sebagai materi dan energi. Yang dimaksud dengan materi atau zat dalam fisika adalah apa saja yang mempunyai massa dan menempati suatu ruangan. Contohnya meja, kursi, gunung, udara, atau walaupun tak nampak. Materi dapat berwujud padat, cair, dan udara. 2. Energi. Adapun energi adalah suatu yang dapat memindahkan materi dari suatu tempat ke tempat lain. Energi itu berbagai-bagai bentuknya. Energi dapat berbentuk panas, gerak, cahaya, tenaga kimia, tenaga atom, dan sebagainya. Di samping itu, energi dapat berubah bentuk. 3. Mesin-mesin. Manusia sebagai makhluk hidup lebih unggul jika dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Hal ini terjadi karena manusia mampu menciptakan dan menggunakan alat. Salah satu alat yang sangat menakjubkan dan sangat membantu peri kehidupan manusia adalah mesin-mesin. Contohnya mesin diesel dan komputer. 4. Prinsip pembangkit listrik. Listrik merupakan keperluan dalam kehidupan manusia sehari-hari yang sangat vital dan pada zaman modern ini. Hampir semua alat-alat keperluan rumah tangga pada zaman modern ini memerlukan listrik. 5. Komunikasi. Salah satu keperluan hidup manusia adalah berkomunikasi antara sesamanya. Untuk itu, ilmu pengetahuan alam dengan teknologinya telah menyumbangkan kepada dunia media cetak, telegrafi, telepon, radio, dan televisi. Perkembangan IPA dan teknologi bagi kehidupan manusia. Perkembangan IPA dan teknologi. Terdapat 4 perkembangan IPA dan teknologi bagi manusia, yaitu 1. Perkembangan IPA dan teknologi dalam penyediaan sandang, pangan, dan papan. 2. Perkembangan IPA dan teknologi dalam peningkatan kesehatan. 3. Perkembangan IPA dan teknologi dalam penyediaan energi. 4. Perkembangan IPA dan teknologi dalam perkembangan industri. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Fase pertama, kehidupan manusia pada zaman dahulu dimulai dengan hidup tergantung pada alam. Manusia hanya mengambil kebutuhan dari alam secara langsung tanpa adanya upaya untuk mengembalikannya. Selanjutnya, sejarah peradaban manusia pada zaman batu masih bersifat food gathering atau menggantungkan hidup pada alam. Fase selanjutnya, peradaban manusia memasuki fase teknik konstruktif. Pada zaman itu, manusia mulai berinisiatif dan mampu menciptakan alat penunjang kehidupan teknologi seperti tembikar untuk memasak, senjata dari logam, berladang dan beternak. Pada fase itu, manusia memiliki lingkungan baru yang mereka ciptakan dan kehidupan keagamaan mulai terbentuk. Puncak sejarah peradaban manusia. Perkembangan teknologi terkini terjadi pada fase teknik efektif. Pada fase ini, tercipta beragam teknik modern, terbangunnya peradaban mesin seiring dengan kebutuhan perkembangan alat bantu kehidupan yang canggih. Peradaban mesin ditandai dengan kesatuan internasional, simbol yang menyatu secara internasional dan disepakati pula
secara internasional. Segala kemajuan teknologi ini didorong dari perkembangan dan pengetahuan. Teknologi terbentuk dan didorong oleh ilmu yang terus berkembang, bermotivasi dan sesuai kebutuhan. Perkembangan iptek. Hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami suatu perkembangan dari zaman ke zaman melalui tahapan-tahapan. 1. Tahapan pertama yang berlangsung menjelang revolusi industri sampai revolusi industri dapat dinyatakan bahwa teknologi berdiri sendiri. 2. Tahap kedua yang berlangsung sesudah terjadinya revolusi industri sampai permulaan abad ke-20. Perkembangan teknologi tahap ini meliputi pemesinan, konstruksi, dan teknik listrik yang ditunjang oleh pengetahuan tentang mekanika, termodinamika, listrik, dan magnet. Tahap ketiga yang merupakan tahap teknologi modern, perkembangan teknologi ditandai oleh konsep-konsep sains dengan menggunakan hukum-hukum IPA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. D. Beberapa teknologi penting. 1. Bioteknologi. Dalam pengertian populer, bioteknologi dapat diartikan sebagai penerapan teknik-teknik yang sesuai untuk mendayagunakan organisme atau sel jaringan makhluk hidup dalam rangka memperoleh hasil yang diinginkan. Bioteknologi dapat dikatakan juga sebagai penggunaan atau pengubahan sel-sel atau senyawa molekul biologi untuk aplikasi khusus. Aspek dari bioteknologi yang menangani proses-proses yang melibatkan mikroorganisme disebut bioteknologi mikroba. Secara umum, bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup atau bakteri, fungsi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Jenis bioteknologi. 1. Bioteknologi merah atau red bioteknologi adalah cabang ilmu bioteknologi yang mempelajari aplikasi bioteknologi di bidang medis. Contohnya pemanfaatan organisme untuk menghasilkan vaksin. 2. Bioteknologi putih adalah bioteknologi yang diaplikasikan dalam industri pengembangan dan produksi senyawa baru serta pembuatan sumber energi terbarukan. Contohnya memanipulasi mikroorganisme seperti bakteri dan ragi. 2. Teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan seperangkat fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang dalam prakteknya diarahkan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi yang sangat dibutuhkan oleh setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Manfaat teknologi informasi. 1. Teknologi informasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. 2. Diterapkannya transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking. 3. Pembelajaran sehari-hari secara online melalui audio atau video. 3. Teknologi kearifan lokal. Teknologi kearifan lokal merupakan penggabungan teknologi dengan kearifan lokal masyarakat setempat, biasanya dimanfaatkan untuk menangani masalah lingkungan setempat seperti banjir, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Teknologi kearifan lokal terbagi atas 1. Local genius adalah kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu mengelola kebudayaan asing sesuai kemampuan sendiri. 2. Local wisdom adalah gagasan setempat yang bernilai baik dan diikuti oleh masyarakatnya. 3. Social system adalah salah satu wujud budaya dalam bentuk tata perilaku manusia yang terjadi akibat mempunyai sistem nilai tertentu. Ya, selanjutnya kita akan berdiskusi dengan narasumber kita, Ibu Mima. Ada yang mau bertanya? Gimana, silakan. Bu, saya mau nanya, apa dampak kemajuan teknologi terhadap sumber daya alam? Dampak positif yang pertama yaitu mudahnya informasi itu sampai dan tersebar di seluruh dunia. Hari ini kita makan tempe, seluruh dunia tahu, bahkan makanan-makanan Korea dari yang kita nggak tahu, sampai akhirnya sekarang di Indonesia itu sudah mulai banyak dibukanya restoran-restoran ala Korea, mulai dari fashionnya, artisnya, drakornya, dan film-film seperti dari negaranya seperti dari Turki. Nah, itu dari sisi industri film. Kemudian juga memudahkan pekerjaan dengan adanya dampak teknologi ini, yang tadinya kita ngebajak sawah pakai traktor, pakai sapi, sekarang jadi pakai traktor. Traktor juga mengalami perubahan-perubahan dari yang besar, kecil, manual, sampai yang dicas, sampai akhirnya ada yang traktor automatically. Jadi
juga adanya tadi yang orang-orangan sawah buat ngusir tikus atau hama atau burung-burung yang hinggap di padi. Kalau untuk di pertanian muncullah bentuknya seperti robot tapi tampilannya seperti orang-orangan sawah, tapi dia lebih ada lampunya, lebih modern lagi dan lebih canggih lagi. Bahkan kehujanan pun dia nggak akan konslet. Itu dampaknya, sehingga membantu petani juga dalam menjaga ladangnya dari serangan tikus. Kemudian juga pekerjaan yang tadinya bisa dilakukan sendiri atau satu orang itu jadi bisa lebih efektif dan efisien. Tadinya saya ngerjain sesuatu sendiri. Dengan adanya bantuan mesin, misalnya saya membuat makanan yang tadinya saya cuma manual pakai tangan satu-satu, kemudian dengan adanya teknologi, adanya cetakan, sehingga mesin itu membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya dan waktu saya tidak terbuang terlalu banyak, tenaga saya juga tidak terlalu habis untuk mencetak kue tersebut, kayak gitu. Bisa juga dilihat dari sisi pendidikan, yaitu sistem belajar online. Kuliah di negara mana aja kita tetap dalam kamar di atas kasur, bisa sambil tiduran atau kita sambil ngopi, tapi dari sisi pembelajaran itu tetap jalan. Ini bagi ngopernya itu sih oke, gitu ya. Nah, jadi belajar online, jadi kalkatan PAUD, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, bahkan sidang skripsi, wisuda semuanya via online. Itu sudah terjadi. Tampilannya tetap seperti halnya kita melakukan di tempat yang seperti biasa, hanya perbedaannya semua dilakukan di depan kamera, seperti itu. Oke, gimana, ada lagi? Nah, apa sih Bu pengaruh teknologi terhadap manusia, terhadap peradaban manusia? Bioteknologi terhadap peradaban manusia. Tadi ini kan ya, ntar salah ngambil lagi. Jadi bioteknologi terhadap peradaban manusia itu banyak, mulai dari fermentasi anggur, kemudian pembuatan tape, pembuatan tempe, tape uli, ketan hitamnya itu dari yang tadinya seperti biasa jadi dia lembek, lembut dan wangi. Tape yang dari singkong, tape kan gak ada pohonnya, sampai disekep keluar manis pakai ragi. Tempe yang dari kacang kedelai, tahu, seperti itu dampak dari ini bioteknologi dalam kehidupan manusia itu seperti itu. Contoh. Apalagi? Ini Bu, apa sih pengaruh teknologi terhadap peradaban manusia? Pengaruh teknologi terhadap peradaban manusia itu banyak banget. Peradaban manusia itu kan selalu berganti-ganti. Yang pertama, yang tadinya kita belajar semua pakai buku, sekarang belajar semua bisa dari aplikasi. Materi semua tinggal di print. Jadi kita punya printer sendiri di rumah, atau kita ke rental, habis gitu kita fotokopi, bagi-bagi ke temannya, kita diskusi bareng. Itu kalau ada tugas. Kalau dulu kita harus ke Gramedia, ke toko buku, dan bukunya difotokopi, kita jilid, baru kita pakai belajar. Pergeserannya seperti itu. Waktu kalian SMA atau SMP atau SD, saat itu kalian belum menggunakan internet seperti hari ini. Kalian buku nggak punya, pinjam sama teman yang punya buku aslinya, bawa ke tukang fotokopi sampai dijilid persis. Covernya warna hijau, dijilidnya bening warna hijau, dalamnya sama. Tapi bukunya lebih tebal karena fotokopian, kayak gitu. Nah, kalau sekarang tinggal ya udah apa, linknya dikirimin. Habis gitu filenya dikompres, dikirimnya ke email, print sendiri. Habis print sendiri nanti difotokopi, bagi-bagi ke teman-teman yang mau diskusi bareng atau mau mengerjakan tugas bareng atau mau ketemu dosen tersebut, mau diskusi materi apa yang mau dibicarain, itu dipelajari sampai selesai dan mengerti mana yang menjadi bahan diskusi dan bertanya, dijadikan catatan, kemudian pas ketemu di situ ada terjadi diskusi tentang materi yang kalian sudah siapkan, kayak gitu. Nah, itu pengaruhnya. Nah, kalau dulu setiap kali ada momen indah apa foto itu dari kamera jadi klise baru dicetak. Kalau sekarang kamera digital udah jadi cetak, nggak suka buang, nggak suka edit. Bahkan kameranya itu bisa dibikin yang kitanya jerawatan, komedo jadi bersih, bening, nggak ada apa-apa. Karena apa? Nah, disitulah banyak terjadi statement-statement orang mengatakan bahwa dia itu fake loh, dia itu palsu, dia itu bohong, dia itu tipu. Kenapa dia bisa bilang begitu? Atau saya mengatakan hal itu kepada kalian menilai seseorang itu bohong atau palsu? Saya lihat dia dari video call bagus, bersih, nggak ada jerawat, nggak ada, bahkan cuma kelihatannya mulut, begitu ketemu kok beda. Jadi kameranya itu fitnah ya, fitnah atau fakta. Kalian kameranya jujur ya jujur, tapi umumnya tuh kameranya semuanya sudah pakai filter. Bahkan sebelum kamera itu ada pun sudah ada aplikasi beberapa yang pakai beauty plus atau retrika sampai bibirnya orange. Jadi kita nggak pakai lipstick juga, di aplikasi kelihatannya kita pakai lipstick. Gitu. Jadi kita bukan muka kucel, cukup
benerin posisi rambut atau pakai hijab, terus bajunya dirapiin, ambil spotnya di mana cekrek. Kayak gitu, itu era digital. Makan di foto, sedih di foto, siaran langsung, rekam video, panggilan suara, semuanya digital, semuanya gadget, semuanya berbasis teknologi. Begitu data hilang dan hacker, di situ lemah, nggak punya data manual. Tapi kalau sebelumnya kita punya foto atau klise, foto yang udah dicetak rusak hilang, kita masih ada tulisannya, masih bisa nyetak lagi. Tapi kalau digital udah selesai, filenya hard disknya korup, habis, sudah data nggak punya lagi. Sama halnya seperti handphonenya hilang, dijamret atau rusak, atau filenya korup nggak mau terbuka. Makanya kalau punya gambar atau foto yang bagus, buru-buru langsung dicetak. Kenapa? Kalau suatu file yang bermasalah, kalian udah punya cetakannya, dan itu pasti dijaga banget, karena cuma satu, nggak ada arsip. Kayak gitu, itu peradaban. Jadi setiap zaman ke zaman itu selalu berbeda. Mungkin nanti zamannya kalian dengan generasi anak kalian, bisa jadi handphone itu SIM cardnya ditempelnya di kepala, udah nggak pakai di handphone lagi. Iya, jadi kalau sekarang udah canggih, handphone softcase-nya ini udah jadi power bank. Jadi orang yang pakai gadget itu udah nggak ngecas HP. Jadi satu handphone itu mereka punya 2 softcase, satu dicas, satu pakai. Jadi begitu ini power bank di handphone ini baterainya habis, tinggal ganti aja softcase-nya. Kita nggak perlu cari tempat ngecas lagi. Itu udah sampai di situ kemajuan peradaban teknologi. Kayak gitu. Oke, apa lagi? Ya, sudah cukup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.